Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Harian Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Wijaya Sejadi beserta jajarannya. Yang kami hormati para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tak lupa kita selalu aturkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari yang mulia ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Agung yang kita cintai dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang mengamalkan ajaran-ajarannya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pertama-tama kami ingin memberitahukan bahwa yang bertindak sebagai imam serta khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Qobari Sadili. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, dan juga yang bertindak sebagai Bilal atau muazin yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Joni Ali Usnata. Dan waktu sholat Jumat yaitu pukul 12:01. Dan untuk itu juga kami himbau kepada para jamaah yang masih berada di bawah untuk segera bersiap-siap menaiki masjid lantai 2, karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat Jumat. Dan juga bagi para jamaah yang sudah berada di masjid lantai 2, kami mohon untuk bisa mengisi shaf di depan terlebih dahulu. Dan juga kami ingatkan kepada para jamaah, apabila nanti muazin telah memandangkan azan, untuk bisa mengedarkan kotak yang berada di pojok-pojok masjid. Dan juga kami himbau pada para jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone untuk segera dinonaktifkan guna menjaga kekhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan juga kami beritahukan kepada para jamaah bahwa kegiatan berbagi Jumat Barokah yaitu pada hari ini sebanyak 300 porsi. Alhamdulillah, semoga apa-apa yang telah dikeluarkan untuk kegiatan Jumat Barokah senantiasa dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah kepada para jamaah yang selalu senantiasa berinfak di Masjid Agung Al-Ittihad. Semoga dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin yang terakhir kami himbau bagi para jamaah yang masih berada di barisan belakang untuk mengisi shaf di depan terlebih dahulu.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar semenit lagi jam 12 pas. Oke, pasang ini gimana? Bisa. Ya.
Ya. Ntar buat-buatin ya. Oh, ada yang rekam. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalani segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan janganlah kita berbuat melampaui batas, karena sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 112 yang berbunyi, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Artinya, maka hendaklah engkau istiqomah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan orang-orang bertabat bersamamu. Janganlah engkau berbuat melampaui batas, dan sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Di dalam kitab Tafsir Adul Mansur fi Tasmasul karya Imam Al-Asyuti pada jilid 4 halaman 479 sampai 480, tafsir daripada la tazlamu itu adalah la tatgaw itu adalah la tazlamu, artinya janganlah engkau berbuat zalim kepada orang lain seperti merendahkan, menghina, melecehkan, memfitnah dan sebagainya. Karena hal itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sudah berlangsung itu sudah melakukan maksiat kepadanya. Sebagaimana itu konsekuensinya sudah barang tentu kita akan mendapatkan siksaan yang sangat berat pada hari kiamat nanti. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Hildatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya karya Imam Abu Naim Al-Asbahani pada jilid 4 halaman 96, di mana Nabi bersabda, "Inna asyadna si azaban yaumal qiyamati man syatamal anbiya summa ashabi summal muslimin." Artinya sesungguhnya siksaan yang paling berat pada kiamat adalah orang yang suka mencaci maki Nabi, menghina para sahabat dan orang-orang dan menyakiti orang-orang muslim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu maka pada zaman AI sekarang ini, maka kalau seandainya kita beriman, sudah barang tentu kita tidak akan menyakiti dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru kita sebagai mukmin sejati, kita harus menggali iman, harus memperdalam keimanan kita, memperdalam ilmu dan dihiasi dengan akhlak yang mulia. Karena di antara persatuan iman, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Jami' Usul Fil Aulia karya Syekh Imam Ahmad Al-Qamshonawi pada halaman 378, terbitannya Darul Fikr Bait Lebanon. Di antara persatuan iman itu adalah al-khauf minallah, artinya takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah sudah barang tentu dia tidak akan mau melanggar perintah Allah, tidak akan berbuat maksiat. Kalau dia misalnya jadi pejabat tidak mau korupsi, kalau misalnya dia jadi seorang berilmu, sudah barang tentu dia akan mengamalkan ilmunya. Dan memang Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan memberikan ilmu kepada orang beriman beberapa derajat. Adapun di dalam penafsiran alim di sini, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Adul Mansur pada jilid 7 halaman 20, yang dikatakan orang alim itu adalah al-alim man khasyallah. Artinya orang berilmu yang orang beriman, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat, yaitu orang yang takut kepada Allah. Maka orang yang takut kepada Allah, insya Allah dia mengamalkan ilmu dan sudah bertentu dia akan mendidik dirinya, mendidik generasi muda bagaimana supaya kita ini menjadi generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kita sebagai muslim yang sejati, kita harus berilmu,
apalagi di zaman teknologi ini, kita harus juga menguasai emotional intelligence, juga spiritual intelligence. Karena dengan keilmuan itu sudah barang tentu kita akan mengangkat derajat umat Islam ke derajat yang tinggi sehingga tidak dikalahkan oleh umat lain. Dan itu sangat penting dan sangat perlu kita sadari dan kita harus gali sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Hakim An-Nisaburi pada jilid 1 halaman 125 terbitan ditatakan Darul Fikr Bait Libanon. Adapun hadisnya karamul mukmin dinuhu wa murutatu aku fasbuku. Artinya kemuliaan seorang mukmin itu letak pada agama yang kuat. Dia menguasai ilmu agama sebagai sumber hukumnya. Dia menguasai ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, juga menguasai ilmu yang lainnya. Kemudian dengan keilmuannya itu, maka kebesaran jiwanya terletak pada wawasan fikih yang luas, sehingga dia dapat menyelesaikan pesan umat, pesan bangsa dan negara termasuk Indonesia bisa diselesaikan secara mudah dan secara menyeluruh. Kemudian dengan keilmuannya itu, maka kebangsawannya itu terletak pada akhlaknya yang mulia, bukan pada nasab, bukan pada jabatan yang tinggi, tapi kepada akhlak yang mulia. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali pada jilid 3 halaman 69 terbitannya Darul Fikr Bait Libanon. Adapun ada 10 ciri akhlak mulia di dalam kitab Ihya tersebut menurut Imam Yusuf bin Asbat. 1. Qilatul hilaf. 2. Husnul insaf. 3. Tarku talbi asarat. 4. Tahsinu ma yabdu minasayiat. 5-nya iltimasul ma'dzirah. 6-nya ihtimul adza. 7-nya arruju bil malaf al nafsi. 8-nya tolakul ataparrud bi ma'rifati dunihi atau bi ma'rifati nafsi wa duna ghairihi. 8-nya tolakul wajib subhanul kabir. 10-nya lutful kalami liman dunahu wa liman faqahu. Adapun ciri akhlak yang pertama itu husnul insaf, artinya kita harus berbuat adil. Baik berbuat adil terhadap sendiri, terhadap Allah dan terhadap juga masyarakat dan bangsa Indonesia. Berbuat adil kepada sini kita harus menyadari bahwa kita sebagai makhluk Allah yang mulia sudah berarti kita harus menjadi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan janganlah kita berbuat zalim kepada orang lain. Keduanya itu qilatul hilaf. Artinya kita harus memperkecil atau meminimalisasi apabila terjadi perbedaan pendapat baik di kalangan masyarakat kita, keluarga, bangsa dan negara, dan janganlah kita saling mencaci, saling merendahkan, dan itu sudah melanggar daripada ajaran Islam. Kemudian ketiganya, tarku talabil asarat. Artinya janganlah kita mencari-cari kesehatan orang lain, baik di mana saja, apalagi sekarang di medsos ya, di WA dan sebagainya, kita mencari-cari kesalahan. Bagaimana orang itu salah kemudian kita bully, nah, itu sudah melanggar aturan Islam, sudah melanggar akhlak mulia sebagaimana yang diterapkan oleh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempatnya tahsinu ma yabdu minasayiat. Kita sebagai muslim harus berusaha bagaimana kita supaya bisa memperbaiki apa-apa yang di dalam diri kita. Kalau seandainya kita ini misalnya sholat 5 waktunya masih bolong, kita harus perbaiki, jangan sampai bolong. Kalau misalnya kita jarang bersedekah, bagaimana kita supaya bersedekah semampu mungkin, baik sedekah berupa harta, berupa ilmu, tenaga atau pikiran. Yang kelima adalah iltimasul ma'dzirah. Artinya apabila kita merasa bersalah kepada orang lain, apalagi kita menzalimi, maka kita jangan segan-segan dan jangan malu-malu kita minta maaf kepada orang yang bersalah tersebut. Karena kalau seandainya kita tidak meminta maaf, sudah barang tentu kita, meskipun kita ahli ibadah, ya, ahli sedekah, kalau kita sudah berkaitan dengan hukul abad, menyakiti hukul Adam,
maka kita akan termasuk menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan enamnya adalah ihtimul azab. Jadi keenamnya adalah ihtimul azab. Yaitu apabila kita disakiti oleh yang lain, dipitnah, direndahkan, janganlah kita membalasnya dengan yang sedihnya, tapi kita pasrahkanlah hal tersebut kepada Allah selama itu tidak mengancam nyawa kita. Dan hanya Allah lah yang bisa membalasnya, mengatur pembalasannya. Seandainya kita dibalas dengan sejenisnya, sudah tentu akan semakin ruwet perbahasannya dan sudah akan melanggar ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ciri ketujuhnya adalah ar-ruju' bil malamati ala nafsi. Kita harus mengkoreksi diri kita. Bagaimana kita ini banyak celah yang ada dalam diri kita, banyak aib. Jangan mengurus aib orang lain aja. Misalnya kuban di seberang lautan, tampak, kemudian gajah begitu besar depan mata nggak kelihatan, itu sudah berbahaya. Dan itu sudah bisa merusak tatanan masyarakat, tatanan bangsa dan negara, juga tatanan keislaman. Kemudian yang ke-8-nya adalah at-tafarrudu bi ma'rifati uyubi nafsi duna uyubi ghairi. Artinya kita harus berusaha bagaimana supaya kita membangun diri kita, supaya kita ini berusaha berbuat amal soleh. Jangan bisa kita mengurus orang lain, aib orang lain, kesalahan orang lain kita ungkap, dan sudah barang tentu kita akan merugikan dan membahayakan diri kita, baik dunia dan akhirat. Yang ke-9-nya adalah cirinya adalah talaqatul wajhi lisagir wal kabir. Artinya kita harus selalu bergembira, memberikan kegembiraan kepada orang lain. Kalau misalnya kita berhadapan dengan orang lain, maka kita jangan sampai kita menampak kesedihan, tapi kegembiraan. Dengan begitu, otomatis insya Allah dia itu juga akan gembira dan dan seandainya juga kalau seandainya kita memberikan kepada orang lain, maka akan terbangun persaudaraan yang kuat. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun yang ke-10-nya, ciri akhlak mulia ke-10-nya menurut Imam Yusuf bin Asbat adalah lutful kalami liman dunahu waliman fatahu. Artinya kita harus bertutur kata yang sopan santun, yang lembut kepada orang lain, jangan sampai menyakiti sehingga orang lain itu sakiti, merasa direndahkan, dan itu sudah berbahaya dan sudah berangkat kita akan mendapatkan siksaan yang berat pada hari kiamat nanti. Kemudian kita harus beradaptasi dengan lingkungan, jangan sampai lingkungan itu kita kacaukan, kita sakiti, dan sudah berangkat itu akan membahayakan diri kita juga. Ya, sebaik wala lutful kalami liman duna wal man fahu. Nah, itu sebagaimana diterangkan juga itu diperkuat di dalam hadis Nabi di kitab Faidul Qadir Syarah Jamus Shagir pada jilid 6 halaman 253 cetakan Darul Fikr Beirut Libanon. Adapun hadis Nabi tersebut hadis sahih dari Ibnu Jabir, yaitu adalah al-mu'minu ya'lafu wala al-mu'minu ya'lafu wa yu'lab wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lab wa syirun nasi an qawlin nas. Artinya seorang mukmin sejati adalah kalau dia berkata-kata yaitu sopan santun, lemah lembut, ya, dan bisa beradaptasi terhadap lingkungannya sehingga tertata dengan rapi dan amal sesuai dengan ajaran Islam. Sebaiknya kalau seandainya kita betul kata yang kasar, omongnya kasar sehingga banyak menyakiti orang lain, ya, memfitnah atau murid segala macam, juga kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, sudah barang tentu akan kacau balau. Dan meskipun amal kita itu sebesar gunung, sedangkan kita setinggi gunung, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaiknya wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah ciri alhamdulillah yang harus kita terapkan. Kalau seandainya kita tidak terapkan dan kita ini bersikap kasar, tidak berakhlak mulia, sudah tentu tadi meskipun kita ahli ibadah, ahli sedekah, ahli baca Al-Quran, kalau seandainya kita menyakiti orang lain, kemudian suka gibah yang dilarang oleh agama, meskipun tadi kita masih gunung, maka di akhirat nanti kita akan mendapat siksa yang berat, juga kita tidak akan mempunyai amal soleh sedikit pun juga. Dan hal itu diterangkan di dalam kitab Tanbihul Mubtarin. Itu karya Syekh Abdul Asyrodi pada halaman 59.
Adapun di dalam kitab tersebut diterangkan yakhruju minad dunya aqwamun aghniya'u min kasratil hasanat. Fayatuna yaumal qiyamati maparisu bin azi tabi'atin nas. Artinya akan datang suatu kaum nanti kalau wafat, dia itu waktu di dunianya banyak amal solehnya, rajin sedekah, rajin ibadah, rajin berbuat macam-macam amal soleh, tapi dia itu suka ujian kepada orang lain, suka menyakiti, sudah merendahkan, suka memfitnah. Nah, kemudian pada kiamat nanti dia itu akan menjadi manusia yang bangkrut atau manusia yang tidak punya amal soleh sama sekali. Itu sudah dihapus amal soleh oleh Allah dan dia itu akan menjadi penghuni neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna 'alaina al-iman wal islam wa akhrajana bihima min zulmati syirki wal awham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan ad-dakhirah indal hitam wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbil barul kirami wa ala asyahina wa syahim ila muntahal islam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah wa alamu anna al-amal bi nafsi wa sannabil malaikatil musabbihati bi kursi wa ayyada bil mu'minin ibadih wa qala ta'ala mukhbira wa amira inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil amril mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ahli ta'atika ajmain. Wardallahumma anil khulafar rasyidin sadatina Abi Bakri wa Utsman wa Ali wa an baqiyat ashabil ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ijal islam wal muslimin wa ahlikal zalimin wa ahlikal mu'minin. Allahumma adfa'na gola wal bala wal pas wal munkar wal bad wa sifal muhtarifah wa syadaida wal amra wal mihana wal fitana ma zuhara wa mihana wal baton bimam baton di balil hajat wa balil inda bisaha khosah wa min bul muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al arsitana ratbatan bi zikrik wa nufusana mutiatan li amrik wa qulubana mamlu'atan bi ma'rifatik wa ruhana muqarraban bi musyahadatik wasraruna mu'amunatan bi qurbik warzuqna zuhdan fi dunyaka wa mazilal ilaik innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wasbirullahal azim yazkurkum washkuruhu ni'mal yazidkum was'al min fadlihi yu'tikum wa zikrullahi akbar. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan sawu suku pakum
sawu supakum wa inna tasbiyah min tami qabli salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Al-Fatihah. Iya, tolong abang Allah. Amin amin amin. Wa qulana ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa sadat wa sallim hamda yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma salli ala abdika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma tibaka fi kulli mukmin Allahumma inna nas'aluka al khatimah benar Allahumma qidu ya nasu ya la ya wa Allah Allahumma inna nas'aluka fasihatin wa fa'afiyatin wa ismatin wa fashifain wa quwwatin wa barakatin wa imatin wa rahmat wa fadl wa fadawa wal farzak wa nafi wa hajat wa sunna wa khirah ya takhiruna kala kulli syukurin nas'al ya karim ya khannan ya mu'min ya dzal inqam anta ahli ismail iman wa tu'amil bil fadl wal islam wa taqbil wal ghufran wa Wantusubi padi parikal jinan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyati a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya pada alamin wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Wah,